Jadi waktu saya di Maroko itu dapat satu nasihat dari ulama sana. Di Maroko dapat nasihat dari ulama di Agadir, satu daerah di Agadir, di Sofra, yang menyampaikan satu nasihat, tapi nasihat itu dari Allah kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Disampaikan Allah SWT berfirman, Inni khatamtu bi khamsati kalimat, aku sebenarnya akan mengkhatamkan 5 kalimat. Ya Musa, wahai Musa, in amilta bihinna, kalau kamu amalkan, yang ilmu kulluh, maka akan seluruh ilmu itu akan bermanfaat. Jadi maknanya kehidupannya akan diberikan pertolongan, barokah dan sebagainya. Wa ilm ta'mal bih, kalau kamu tidak bisa ngamalkan, katanya, la yang ilmu kulluh, maka ilmu tidak ada manfaatnya bagi. bahaya nih. Kalau kamu tidak bisa ngamalkan itu, maka kamu tidak akan guna hidup. Walaupun kegeliman dengan ilmu, tapi ilmu tidak bisa manfaat. Yang pertama kata Allah dalam hadis itu, Allah firmankan, Ya Musa, la takhaf ada sultan. Wahai Musa, jangan kamu takut dengan kezaliman para pemimpin. La takhaf Ada sultan. ada Ada ini ya, semacam tindasan atau kezaliman para pemimpin, para raja. Madama sultani baqiyan, selama kerajaanku, kerajaannya Allah itu tetap kekal. Wal sultani la yazulu abada, sedangkan kerajaan Allah itu tidak akan pernah sirna selamanya. Maka maknanya harus ada keberanian, harus ada perasaan yang ditakuti hanya Allah, tidak boleh takut kepada selain Allah. Ini yang pertama. kepada selain Allah. Yang kedua adalah kun mutmainnan birizki. Tenanglah kamu dengan rezekiku. Jadi kamu tenang saja dengan rezeki aku. Kun apa tadi? Kun mutmainnan birizki. Hendaklah kamu tenang dengan rezeki aku. Kamu mutmainnan, merasa itminan, merasa tenang dengan rezekiku. Madama khazaini mamlu'an, karena selamanya khazanahku ini selalu penuh. Khazanah Allah ini selalu penuh. Gudangnya Allah. Nah, gudangnya Allah selalu penuh. Wa khazaini la yanfudu abada. Khazanah Allah ini tidak akan pernah habis. Jadi seorang hamba harus merasa tenang dengan rezekinya Allah. Kalau hari ini kosong, besok ada. Kalau besok nggak ada, besoknya. Harapan kepada Allah dengan rezeki Allah itu harus selalu ada. Kenapa? Karena hakikatnya rezeki ini akan mencari seorang hamba sebagaimana kematian mencari seorang hamba. Kalau rezekinya sudah habis, ya habislah. Ada seorang ulama mengatakan, kalau kamu bangun tidur, katanya, kalau kamu bisa bangun tidur saat itu di pagi hari, maka sebenarnya ada 2 perkara yang belum kamu selesaikan, katanya. Ada 2 perkara yang belum kamu selesaikan, kata ulama tadi. Apa yang pertama? Rezekimu belum habis. Kalau kamu masih hidup saat itu, berarti rezekimu belum habis. Maka kata ulama, mintalah rezeki yang luas, yang barokah. Rezeki kamu ambil dengan mulia di mana saja. Jangan minta rezeki di tempat kamu sendiri, minta rezeki yang jauh-jauh. Ya Allah, beri rezeki saya di Amerika sana. Nanti diambil dengan mulia di Amerika. Rezekinya di Mekah, di Madinah. Nanti diambil di sana dengan kemuliaan. Nah ini. Kedua apa kata ulama tadi? Nah ini, ujiannya belum selesai. Ujiannya belum selesai. Rezeki mengikuti ujian, rezekinya habis, ujiannya habis. Ujiannya habis, rezekinya habis. Maka kematian tidak ada hubungannya. Orang mati itu tidak ada hubungannya dengan
Maaf kemarin tuh rame-rame corona, nggak ada itu. Kematian itu berhubungan dengan batasan rezekinya. Rezekinya sudah habis, di mana saja pasti mati. Maka katanya kun mutmainan, hendaklah kamu tenang dengan rezeki Allah. Wis ditanggung, wis dijamin. Nah, ini Jangan dijamin. ragu Sudah dengan dalam janji jaminan Allah. Allah. Pokoknya ada dua, rezeki sama tanggungan. Rezeki sama Yang ketiga adalah ini Kemudian dari wala ta'yinna akhak. wala Ta'yinna akhak, kamu jangan suka mencela saudara kamu. kamu Jangan suka mencela mencela orang lain atau saudara kamu. Madama al-aibu fika, selama aib itu juga ada dalam diri kamu. Wa min at-tabi'i minal insan, dan sebagai kebiasaan bagi manusia, al-aib la yakhlu minal insan. Karena aib itu tidak akan bisa lepas daripada manusia. Tidak akan bisa lepas. Aib ini selalu ada dalam diri manusia. Maka tengok kebaikan. Tengok kebaikan siap saudara. Kalau mak katakan ikan yang besar yang kurus itu, walaupun kurus tapi tetap masih ada daging. Ikan yang besar pun walaupun besar tapi tetap ada durinya, kan begitu. Jadi tidak lepas daripada aib. Dan setiap orang pun tidak lepas daripada kebaikan. Tidak lepas dari aib dan tidak lepas daripada kebaikan. Maka jangan sampai mencela, meremehkan, merendahkan orang lain. Karena apa? Yang tahu hanya Allah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, saya sampaikan begini. La tada' muharibata syaitan. Kamu jangan pernah meninggalkan perang melawan setan. Kamu jangan pernah berhenti melawan. perang melawan setan. la tada Muharibata syaitan. la Muharibah tada muharibata syaitan. Jadi jangan kamu berhenti, jangan kamu tinggalkan perang melawan setan. Karena hari ini hidup kita ini selalu melawan setan. Madama ruhuka fi jasadika, selama roh kamu ada dalam diri kamu. Selama roh itu ada dalam diri kamu. selama roh ada dalam Nah, diri kamu, kamu jangan pernah Jangan meninggalkan perang terus melawan setan. jangan pernah Berhenti untuk Berhenti. memerangi setan. Itu ulama katakan nggak bisa kita memerangi setan dengan bawa apa? Nggak bisa bawa senjata, nggak mungkin. Setan tidak akan pernah kalah dengan senjata. Nah, untuk melawannya, ta'aluk hubungan kita kepada Allah. takluk Nah, hubungan kita kepada Allah, jangan lepas kita selalu minta perlindungan Allah. Kata Syekh Abdul Wahab, hendaklah kamu baca setiap hari untuk bisa melumpuhkan setan itu. Setiap hari membaca ayat kursi 313 kali. 300 Nah, baca ayat kursi 313 kali. Ini Ini adalah amalan Sayyidina Umar, kata ulama. Ini adalah amalan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia baca 313 kali, sehingga setan itu kalau Sayyidina Umar lewat jalan yang dilewati oleh Sayyidina Umar, setan tahu ya, gak berani dia lewat di situ. Nah, kemudian disampaikan lagi untuk baca ta'awud 10 kali pagi, 10 kali petang, 313 kali. Kemudian ta'awudnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim berapa? 10 kali pagi, 10 kali petang. Untuk melawan setan. untuk melawan Untuk setan melawan setan dengan ta'awud tadi dan baca ayat kursi. pagi 10 kali 10 kali Malam. pagi, 10 kali petang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kita ini nggak sadar selalu KO dengan setan. Maaf, KO. Allah SWT kadang-kadang ya memberikan ilham perintah dalam hati kita. Loh, ada orang minta sedekah 100.000. Dalam hati itu dibisiki oleh Allah, diberi ilham untuk sedekah 100.000. Setan dengar, dan setan memang disuruh nguji. Jangan 100.000 kata setan. Kebanyakan Tanggungan masih banyak. Sudahlah 50 saja kan. 50 50. Lah 50 tapi tidak segera. Padahal 51 ya wis 50 aja sih katanya. Tapi karena kita lemah serangan setan katanya. Jangan 50, 25 saja katanya. Setelah itu jadi 25. Kok terlambat lagi untuk segera memberikan, akhirnya jadi 10.
10 masih lambat lagi. Akhirnya sudahlah, hari ini nggak usah kamu sedekah. Maka saking kasih sayangnya Allah, kadang-kadang Allah beri peringatan apa, kadang-kadang kecelakaan, dapat musibah. Ini asbab ilham yang Allah berikan, perintah untuk sedekah tadi tidak dilaksanakan. Karena diserang setan tadi, diserang oleh setan. Maka kita selalu berlindung supaya kita setelah dapat ilham daripada Allah SWT itu langsung kita bisa kerjakan. Karena setan tidak mampu goda kita. Karena kita sudah punya benteng kuat. Nah, seperti bangun tahajud. Kita melek ya jam 2. Melek jam 2 kata setan. Jam 3 aja. Ya, tidur aja. Ini masih malam, masih jam 2. Kata Bentar aja. Jam 3 lah. Jam 3 aja kan. Jam 3 kadang-kadang Allah bangunkan jam 3. Melek kata setan. Masih panjang. Kurang sedikit lagi, tambahilah setengah jam. Setelah ditambahi setengah jam, bablas sudah. Subuh, Dan subuh. Kebiasaan itu. Kadang jadi banyak hal-hal yang kita ini selalu kalah dengan setan. Makanya itu setannya di belakang. dia bilang goroi Iya itu kan setannya itu. Setan keluar. Kemudian yang keempat, Jangan pernah kalah sama ya jangan pernah meninggalkan perang melawan setan. Jadi, Perang. la tada' muharibata syaitan. La tata muharibat Syaitan. setan. Jangan pernah kalah. Jangan pernah meninggalkan perang. Meninggalkan perang. Meninggalkan. Meninggalkan perang. Karena setan terus memerangi kita tidak sadar. Maka kita harus siap memerangi dengan apa? Berlindung kepada Allah. Setannya keluar. Setannya keluar. Kemudian yang terakhir kata ulama tadi yang mengatakan Masih kayak setan. ya. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah la ta'manna makrallah. Kamu jangan merasa aman dengan tipu daya Allah. La tak mana. Makrallah. La ta'manna makrallah. Kamu jangan merasa tenang dengan tipu daya Allah. Makrullah. Nah, Tipu daya Allah ini maksudnya kita tidak boleh merasa tenang akan ujian dan fitnah dalam kehidupan ini. Karena Adam sendiri di surga dia tidak merasa tenang, sehingga Nabi Adam yang sudah di surga saja turun dari surga. Padahal surga ini tempat abadi, tempat apa istilahnya, tempat nikmat. Tapi Nabi Adam bisa turun. Ini makanya kita tidak boleh merasa tenang. Hadis Nabi mengatakan la tu'min bil iqab. Kamu jangan merasa tenang, merasa aman dengan cobaan atau musibah Allah. Karena sewaktu turun kita tidak akan pernah tahu. Nah, ini nasihatnya. Untuk apa ini? Untuk itu ya, tadi cara melawan Catat. setan tadi enggak. Tadi apa? Jangan pernah merasa. Udah direkam ya. Udah masuk. ya. Jangan pernah. Kan nggak buka sini. Apa? Jangan pernah La Jangan tada' muharibat kalah. Jangan pernah berhenti memerangi setan. Jangan pernah meninggalkan perang melawan setan. jangan pernah berhenti perang melawan setan. Perang melawan setan. Terus tadi Madama ruhuka bijasadi. Selama roh itu ada dalam diri kamu. Maknanya selama kita hidup itu jangan berhenti terus. Karena setan ini kata ulama, setan ini sampai terakhir nyawa kita mau dijabut itu terus memusuhi kita. terus tadi ada caranya supaya menang. Supaya menang ta'aluknya kepada Allah dengan banyak berlindung kepada Allah. Baca ayat kursi 313 kali setiap hari dan membaca ta'awud 10 kali pagi, 10 kali petang. Ta'aluk. Ta'awud. Ta'awud. Ta'aluk Ta'aluk itu punya hubungan kepada Allah maka hubungannya kepada Allah. yang kuat dengan banyak berlindung. Nah, banyak berlindung kepada Allah, baca ayat kursi 313, kemudian ta'awud 10 kali pagi, 10 kali petang. Kak didelok Mbak Meniti wis pira, Mbak? Kayak orang rampung kowe. Wah, yang sekalian. Orang tuh diupload langsung nonton di meja. Karena setan itu tadi menggoda kita, memusuhi dan memerangi kita sampai lepasnya roh kita. Ada katanya ulama, nanti di akhir kehidupan kita itulah setan yang akan kuat menggoda kita. Seru-serunya. Seru-serunya. Jadi puncak-puncaknya katanya. Ya Allah, kalau ini kita tidak biasa mentaklukkan hati kepada Allah,
tidak biasa berhubungan bermaksiyah kepada Allah, tidak berbiasa untuk hatinya selalu bersama Allah, berat. Kenapa? Karena saat itu ujian datang. Allah beri ujian haus, sementara umumnya orang dan umumnya kita yang menghilangkan haus adalah air. Setan membawa air menyerupai orang tua kita. Nak minum ya, nak minum ya, nak minum ya. Coba kalau kita tidak melatih bahwa yang memberikan hilangnya haus itu bukan air, Allah yang memberi kenyang itu bukan makanan tapi Allah. Saat itu mampukah ketika dalam keadaan haus, keadaan lapar, setan menyerupai orang tua menawarkan air. Setelah menawarkan air, nak minum ya, kamu kan haus. Iya, minum. Tapi jangan sembah Allah ya. Apa katanya? Saat itu tidak akan bisa lolos manusia. Makanya di sini melatih terus hubungan pada Allah, yang membuat kehidupannya Allah, yang menciptakan Allah, yang beri rezeki Allah. Rezeki bisa datang karena asbab, tanpa asbab, bisa dengan kerja, tanpa kerja. Yang mengenyangkan juga bukan makanan, yang buat enak juga bukan makanan. Yang buat kenyang Allah. Iya, buat kenyang Allah, buat hilangnya haus Allah. Banyak orang minum, semakin minum makin haus, orang makan semakin lapar. Bisa saja Allah buat begitu. Maka ini selalu diulang-ulang, dibicarakan. Nah inilah ngopi tadi. Ngobrol pentingnya iman itu tadi, maksudnya itu. Ngopi. Nah, kopinya belum diminum. Iya. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Amin. Amin. Kita mau nih. Amin. Belum selesai. Wes. Eh? Wes, Ngopi dulu. habis sih.